KPK bongkar praktek korupsi dana pokir di DPRD Jatim. Kontraktor setor 20%. Tangkap Harun Masiku. KPK temukan indikasi peringatan usai periksa istri ex-kader PDIP. Prostitusi online. Pelaku siapkan 1.962 wanita dan 19 anak di bawah umur. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap kasus korupsi dana pokok pikiran atau pokir anggota DPR Jawa Timur. KPK sebut di DPRD Jatim terdapat sekitar 14.000 pokir proyek dengan nilai mencapai sekitar 1 triliun rupiah sampai 2 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap kasus korupsi dana pokok pikiran atau pokir anggota DPRD Jawa Timur. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai triliunan rupiah. Adapun KPK tengah mengusut dugaan suap pokok pikiran atau pokir menyangkut alokasi dana hibah Pemprov Jatim. Asep menuturkan di DPRD Jatim terdapat sekitar 14.000 pokir proyek dengan nilai mencapai sekitar 1 triliun rupiah sampai 2 triliun rupiah. Dana tersebut kemudian dibagi-bagikan ke banyak kelompok masyarakat dalam bentuk proyek pekerjaan seperti pembangunan jalan desa, selokan, dan lainnya. Uang tersebut dipecah untuk proyek yang nilainya secara sengaja ditetapkan di bawah 200 juta rupiah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari kewajiban proses lelang. Adapun pengadaan dengan nilai di atas 200 juta rupiah harus dilakukan melalui lelang. Menurut Asep, KPK harus mengonfirmasi pokir dan proyek yang begitu banyak. Hal ini membuat proses penyidikan perkara ini menjadi lama. Penyidik mendalami jumlah dana yang benar-benar digunakan dalam satu pokir, berapa uang yang diterima, berapa yang dikembalikan, atau menjadi uang suap ke anggota DPRD Jatim. Ia mencontohkan seorang koordinator Pokmas mendapatkan 10 proyek dengan nilai 200 juta rupiah. Nilai totalnya 2 miliar rupiah. Dari setiap proyek yang bernilai 200 juta rupiah itu kemudian dimintai uang ijon dengan nilai 20% atau 40 juta rupiah. Kasus suap dana hibah Pemprov Jatim berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT pada penghujung 2022. Saat itu KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka suap saat menerima suap untuk mengusulkan pokir. Usulan itu diklaim datang dari berbagai kelompok masyarakat. Namun nama-nama organisasi itu juga aneh. Di antara namanya adalah Pokmas Kalangkabut, Pokmas Sadis, Pokmas Peterpan, Lidah Buaya, Tak Mampu, Staples, Itachi atau nama karakter dalam animasi Naruto dan lainnya. Setelah saat didakwa menerima suap 39,5 miliar rupiah dan dihukum 9 tahun penjara, KPK mengembangkan perkara ini dengan menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik bertanggal 5 Juli 2024. Lembaga Anti Rasuah menetapkan 21 tersangka termasuk sejumlah anggota DPRD. KPK juga melakukan penggeledahan di Surabaya, Tulungagung, Blitar, Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, dan lainnya. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan beberapa rilis kegiatan, khususnya di bidang penindakan. Yang pertama terkait
penyidikan pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022. Disampaikan bahwa sejak tanggal 15 sampai dengan 18 Juli 2024, penyidik KPK telah melakukan serangkaian kegiatan berupa pemeriksaan saksi-saksi serta penyitaan dokumen-dokumen terkait dengan rilis kegiatan penyidikan KPK pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa direncanakan sebanyak 34 saksi. Sebanyak 30 saksi telah hadir, sementara 4 lainnya tidak hadir karena 2 orang masih belum kembali dari kegiatan ibadah haji dan 2 orang lainnya sedang sakit. Pemeriksaan terhadap seluruh saksi dilakukan di kota Surabaya. Saksi-saksi yang hadir terdiri dari 4 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, 2 anggota DPRD Kabupaten, dan sisanya merupakan pihak swasta. Saksi-saksi yang dipanggil didalami terkait dengan proses pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat hingga sampai ke tangan kelompok-kelompok masyarakat, serta didalami terkait dengan pemberian dan penerimaan suap terkait dengan pengurusan dana hibah tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk mengusut dugaan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan peluang membuka penyidikan obstruction of justice dalam kasus Harun ini bersumber pada pemeriksaan salah satu saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk mengusut dugaan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan peluang membuka penyidikan obstruction of justice dalam kasus Harun ini bersumber pada pemeriksaan salah satu saksi. Saat itu penyidik KPK menemukan adanya indikasi terjadi perintangan penyidikan dalam pengusutan kasus Harun Masiku. Yang kedua terkait obstruction of justice sebagaimana yang sudah disampaikan. Jadi penyidik membuka kemungkinan tersebut diduga dari hasil pemeriksaan saksi terakhir ada upaya-upaya tersebut. Namun detailnya seperti apa, upaya seperti apa, siapa yang diduga mungkin ada keterlibatan ke situ masih sementara dikumpulkan alat buktinya. Jadi kita tunggu prosesnya. Jadi, tidak ada penyebutan ke subjek tertentu, namun peluang itu tetap ada dan sedang didalami oleh penyidik. Tessa menjelaskan, saat ini peluang membuka penyidikan obstruction of justice dalam kasus Harun masih diproses. Bukti-bukti yang menguatkan dugaan tersebut tengah dikumpulkan. Tessa Mahardika mengatakan, peluang membuka penyidikan obstruction of justice atau OOJ dalam kasus Harun Masiku harus dilakukan setelah KPK memeriksa istri Saiful Bahri bernama Donna Berisa. Saiful diketahui merupakan salah satu terpidana di kasus korupsi yang melibatkan Harun. Dalam pemeriksaan Donna, pada Kamis 18 Juli, penyidik KPK mencecar saksi tersebut terkait keberadaan Harun Masiku. Saksi terakhir atas nama siapa ya? Donna Berisa. Iya, saksi dengan inisial DB.
BD atau DB? Nah, saya agak lupa. Mas, berarti saksi itu sudah cukup menguatkan dugaan tersebut. atau berarti KPK udah ada bukti awal, bukti permulaan bahwa yang mengindikasikan adanya obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku ini ya Mas? Ada dugaan ke sana. Ya. Sampai di mananya itu saya sendiri belum tahu karena yang memahami adalah penyidiknya. Untuk penegasan daya Mas? Hanya di spill ada dugaan saja dari penyidiknya. Untuk penegasan daya, penyidikannya sudah dibuka atau belum Mas? Atau baru rapat-rapat doang untuk membukanya? Ya baru ada Expose. penyampaian ada dugaan ke sana. Tapi udah dibahas di dalam forum expose itu. Saya belum mendapatkan info itu. Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch atau ICW meyakini adanya perlindungan terhadap Harun Masiku. Sehingga peringatan penyidikan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat Harun dapat dipastikan. KPK mesti segera mengusut dugaan perintangan itu. Kurnia menilai mustahil Harun kabur tanpa terendus selama 4 tahun lebih. ICW meyakini penyembunyian tersangka disengaja dan dirancang sedemikian rupa. Hal itu untuk mengaburkan keberadaan Harun ke KPK dengan mengatur tempat persembunyian. KPK diminta sesegera mungkin membuka penyidikan dugaan perintangan. Pengusutan juga diharapkan tidak pandang bulu. Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri membongkar sindikat pelaku eksploitasi perempuan dan anak di bawah umur melalui media sosial. Polisi telah membekuk 4 tersangka, khusus perempuan di bawah umur. Para tersangka mematok harga antara 8 juta sampai 17 juta rupiah. Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri membongkar sindikat pelaku eksploitasi perempuan dan anak di bawah umur melalui media sosial. Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, Kombes Dani Kustoni menjelaskan, sindikat ini memperkerjakan serta menawarkan pekerjaan seks komersial atau PSK dan juga menjual video pornografi melalui aplikasi X dan Telegram. Dari pengungkapan ini, kata Dani, terdapat 4 pelaku yang ditangkap, yakni laki-laki berinisial YM 23 tahun dan 3 perempuan berinisial MRP 39 tahun, CA 19 tahun, dan MI 26 tahun. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menawarkan jasa PSK perempuan dewasa dan anak di bawah umur dengan tarif yang berbeda. Khususnya perempuan di bawah umur, para tersangka mematok harga antara 8 juta rupiah sampai 17 juta rupiah. Melalui grup tersebut, para pelanggan bisa memesan jasa PSK yang disediakan pelaku dan juga mengakses video pornografi. Saat ini member grup Telegram Premium Plus ini kurang lebih berjumlah 3.200. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, pelaku menawarkan sekitar 1.962 perempuan dewasa dan 19 anak di bawah umur dalam bentuk katalog kepada para member. Menurut Dani, pelaku mengenakan tarif 500.000 hingga 2 juta rupiah untuk bisa bergabung dalam grup tersebut. Pelanggan juga bisa bergabung ke dalam grup lain yang lebih eksklusif apabila mendepositokan uang 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah kepada pelaku. Para pelaku menawarkan jasa layanan tersebut di beberapa kota, yakni Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung. Kini, keempat pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 45 ayat 1 Jangto, pasal 52 ayat 1 Jangto, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Para tersangka juga dijerat pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang,
Pasal 88 Jangto, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 30 Jangto, Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kesempatan kali ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, sebagaimana tadi disampaikan Kabag Penum, akan menyampaikan hasil pengungkapan kasus praktek eksploitasi seksual anak secara online dan terorganisir. Kenapa disampaikan terorganisir? Karena memang kelompok ini di dalam mengeksploitasi anak itu sendiri, ada admin dari media sosial itu sendiri, kemudian ada bagian pemasaran, ada penyedia rekening, dan tentu ada mucikari. Adapun modus para pelaku yaitu dengan menawarkan jasa layanan seksual atau open BO perempuan yang terdiri dari perempuan di bawah umur, kemudian yang dewasa juga ada, kemudian ada istilah dari mereka yaitu skuter atau selebriti kurang terkenal, kemudian warga negara asing, dan tentu yang lainnya. Pelaku ini melakukan melalui akun media sosial X dan menjadi member atau membuat satu grup member Telegram dengan nama Premium Place. Nah, khusus perempuan di bawah umur, para tersangka ini mematok harga antara 8 juta sampai 17 juta. Perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa saat ini member grup Telegram Premium Plus ini kurang lebih berjumlah 3.200. Jadi membernya di grup itu ada 3.200 akun. Ya, bisa membuktikan juga untuk 3.200 orang. Adapun para member harus membayar akses. Jadi setelah dia menjadi member, kemudian dia mengakses di grup itu dengan membayar 500.000 sampai 2 juta. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.